Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu Role Model Manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 batch 4 dengan anggota yaitu Rizky Satria Rahman ST, Siska Marsintasia Ahan ST, Siti Rizky Zul Alia Sebriliani ST, Putri Nurul Hidayanti SH, dan Dewangga Alif Harfianam SM. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan bersih dari politik KKN. Contoh kegiatannya, mengumpulkan angka kredit untuk jabatan fungsional, mengelola pola karir secara mandiri, serta memahami hak dan kewajiban ASN. Sedangkan Smart ASN merupakan kecakapan literasi digital pegawai ASN dan kemampuan bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Contoh kegiatannya, mampu menggunakan perangkat digital, menyadari tata kelola etika digital sehari-hari, serta mengaplikasikan perlindungan data dan keamanan digital dalam pekerjaan. Role model atau sosok teladan yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah Bapak Eko Budi Cahyono. Beliau merupakan koordinator kelompok batubara di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan juga Panas Bumi. Selain itu, beliau merupakan coach saya selama pelaksanaan Latsar CPNS pada tahun 2022. Alasan saya menjadikan beliau role model ada 3 poin. Yang pertama adalah beliau merupakan atasan langsung di kelompok batubara. Yang kedua, beliau merupakan seorang ASN yang profesional dan berintegritas. Yang ketiga, beliau memiliki kemampuan memimpin untuk membawa perubahan serta kenyamanan dalam bekerja di lingkungan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan juga Panas Bumi. Pembelajaran yang bisa saya peroleh dari role model tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manajemen ASN dan yang kedua Smart ASN. Pada manajemen ASN ada 5 poin pembelajaran yang bisa saya ambil, yaitu beliau merupakan orang yang profesional dan berintegritas dengan membagi tugas sesuai kompetensi dan beban kerjanya. Yang kedua, beliau sangat ramah, sopan, dan memperlakukan semua orang dengan baik tanpa membeda-bedakan sehingga terciptanya lingkungan yang harmonis. Yang ketiga, beliau sering sekali membantu dan memberikan masukan serta solusi apabila ada rekan kerja yang mengalami permasalahan. Yang keempat, beliau terus aktif berkoordinasi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir adalah menjadi pemimpin yang terus merangkul sehingga saat ini terciptanya lingkungan kerja yang sangat nyaman di lingkungan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan juga Panas Bumi. Dari sisi Smart ASN ada 3 poin pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama adalah beliau mampu untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Yang kedua, beliau terus berinovasi menciptakan hal baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pekerjaan. Dan yang terakhir, beliau memiliki keterampilan yang sangat baik dalam penggunaan informasi dan teknologi. Saya Siska Marsintasia Ahan, CPNS Kementerian ESDM Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi. Sosok ASN profesional yang dapat saya jadikan role model untuk materi pembelajaran Latsar Agenda 3 terkait manajemen ASN dan Smart ASN adalah Bapak Insinyur Usnobroto Surjodiprojo. Beliau merupakan perencana ahli madya pada Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya, beliau menjadi koordinator pengembangan investasi minyak dan gas bumi. Alasan saya menjadikan beliau sebagai role model, yaitu meskipun beliau sudah mendekati masa pensiunnya, beliau tetap melakukan tugas dengan hasil yang terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan pencapaian di 1,5 tahun terakhir beliau menjabat sebagai koordinator pengembangan investasi migas. Beliau berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pengelola investasi migas terbaik di tahun 2021. Selain itu, beliau juga berhasil menjawab tantangan digitalisasi pada saat pandemi COVID-19 lalu dengan menggagas pelayanan publik secara digital melalui pembuatan aplikasi SKUP Migas Online. Adapun pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari beliau adalah dalam manajemen ASN, mampu mendistribusikan tugas kepada tim dengan baik, memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi perencana, membawa perubahan dalam instansi, berdedikasi tinggi dalam pekerjaan, mendukung pengembangan kompetensi pegawai lain, dan memperhatikan kesejahteraan pegawai lain. Dalam Smart ASN, responsif dengan perubahan yang dinamis, proaktif dalam memimpin rapat online, serta selalu mendokumentasikan pekerjaan dengan baik. Nah, itu dia sosok role model ASN bagi saya.
Role model yang saya pilih yaitu Bapak Raymond Samuel Perlindungan STMT. Beliau merupakan atasan langsung saya dan merupakan subkoordinator penyiapan perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dengan jabatan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda. Pembelajaran role model dari segi manajemen ASN yang pertama yaitu profesional dalam mengerjakan setiap tugas, yang kedua ramah dalam berinteraksi dengan pegawai tanpa membeda-bedakan latar belakang, yang ketiga tegas dalam memimpin bawahan, yang keempat mendukung pegawai lain untuk mengembangkan kompetensi masing-masing yang dimiliki pegawai, dan yang terakhir selalu berkoordinasi dan mengkomunikasikan tugas dengan baik. Dan dari segi Smart ASN, yang pertama, responsif dan adaptif dengan perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, proaktif dalam memimpin rapat, memberikan banyak pengetahuan terkait kompetensi bidang maupun di luar hal tersebut. Dan yang terakhir, memiliki literasi digital yang baik sehingga dapat mempercepat proses koordinasi tim. Smart ASN dan manajemen ASN. Adapun role model saya dalam hal menjalankan Smart ASN dan juga manajemen ASN adalah Bapak Yoga Marantika SH selaku Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Bapak Yoga Marantika sekaligus juga menjadi mentor saya pada kegiatan Latsar CASN KSDM tahun 2022. Adapun alasan saya untuk menjadikan Bapak Yoga Marantika selaku role model adalah karena beliau selalu mengimplementasikan Smart ASN dalam menjalankan pekerjaan dan juga mengaplikasikan manajemen ASN yang baik sehingga selalu bekerja secara profesional. Implementasi Smart ASN dan manajemen ASN yang telah dilakukan oleh Bapak Yoga Marantika dan juga nantinya akan juga saya terapkan, yakni sehubungan dengan Smart ASN, beliau selalu mengimplementasikan literasi digital dalam menjalankan profesinya sebagai ASN, selalu update dengan perkembangan teknologi dan dapat mengaplikasinya dengan baik. Sehubungan dengan manajemen ASN, beliau adalah seorang ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, selalu mengedepankan etika profesi dan bersih dari praktik KKN. Saya, Dewangga Alif Martiana, peserta Latsar CPNS Kementerian SDM Angkatan 4. Sosok role model yang saya pilih adalah Bapak Tantowi Eko Prayogi. Bapak Tantowi saat ini menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di Balai Konservasi Air Tanah dan Penyelidik Bumi Ahli Muda. Dalam menjalankan pekerjaannya, Bapak Tantowi banyak mengerjakan hal-hal yang di luar bidang kompetensi utamanya. Salah satunya adalah di bidang perencanaan. Sebelumnya, perencanaan ini dikerjakan oleh Bapak Tantowi, yang nantinya akan diteruskan oleh saya sebagai fungsional perencana di Balai Konservasi Air Tanah. Adapun pencapaian dari Bapak Tantowi, yang pertama adalah merealisasikan pembangunan infrastruktur pelayanan publik Balai Konservasi Air Tanah pada tahun 2021, kemudian menjadi penyelidik bumi ahli muda terbaik pada tahun 2022, membangun sistem pemantauan dan teknologi air tanah berbasis Internet of Things, kemudian yang terakhir menjadi pegawai Balai Konservasi Air Tanah terbaik pada tahun 2020. Adapun pembelajaran dari role model yang telah saya pilih ini yaitu Bapak Tantowi. Dari sisi manajemen ASN, Bapak Tantowi memiliki komitmen yang tinggi untuk terus belajar sehingga dapat mengerjakan pekerjaan di berbagai bidang yang di luar kompetensinya, kemudian membawa inovasi dan perubahan yang lebih baik terhadap instansi, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan, selalu membawa nama baik untuk instansi dalam lingkup kementerian atau lembaga, mendorong pegawai lain untuk terus berkembang, memiliki manajemen yang baik dalam mengatur kegiatannya, serta memperhatikan kesejahteraan di lingkungan sekitarnya. Dari sisi Smart ASN, Bapak Tantowi proaktif dalam setiap kegiatan yang ada, kemudian mampu mengembangkan kompetensi di luar bidang utamanya,
lalu adaptif, mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada, serta mampu mengimplementasikan posisi dan tugasnya sebagai ASN. Role model sebagai contoh ASN yang telah kita pilih merupakan perwujudan dari adanya Smart ASN dan manajemen ASN. Perkembangan global di bidang teknologi dan informasi menuntut setiap ASN untuk mampu beradaptasi terhadap era digital. Setiap ASN harus bisa merespon perkembangan teknologi dan informasi secara positif serta adaptif terhadap era disruptif sehingga dapat membentuk digital talent dan digital leader yang dapat mendukung transformasi birokrasi serta fungsi ASN yang prima. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai memiliki profil sebagai Smart ASN serta dapat menjadi talent leader untuk mewujudkan manajemen ASN yang baik. Smart ASN dan manajemen ASN memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Dengan upaya manajemen ASN yang dilaksanakan dengan baik, maka dapat mewujudkan Smart ASN. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa.